Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Astuti Ningtyas Satyawati dengan NIM 23 20 10 10 10 81. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi farmakologi kolinergik. Nah, jadi kita akan bahas tentang apa sih? Pada intinya, farmakologi kolinergik ini akan membahas mengenai obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom, khususnya pada saraf parasimpatis. Nah, cara kerjanya gimana? Ya dengan cara menghambat atau juga mengaktifkan reseptor kolinergik. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita overview dulu mengenai sistem saraf manusia. Jadi, sistem saraf manusia kan tersusun atas dua ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tersusun atas otak dan juga medula spinalis. Lalu, untuk sistem saraf tepi, ini tersusun atas divisi aferen atau sensorik dan juga divisi eferen atau motorik. Nah, divisi eferen nanti terbagi lagi jadi menjadi dua, yaitu saraf sadar atau juga disebut dengan saraf somatik dan juga saraf tak sadar atau disebut dengan saraf otonom. Nah, untuk secara anatominya, jadi sistem saraf tepi ini tersusun atas 12 pasang cranial nerve, lalu 31 pasang spinal nerve, dan juga ganglia. Nah, lalu untuk sistem saraf otonom tadi tersusun atas dua nih, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, masih overview, tadi kan sudah disinggung ya mengenai sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi bedanya apa? Jadi pada sistem saraf simpatik dia bekerja pada fight or flight, sedangkan parasimpatik dia bekerja pada rest and digest. Nah, untuk secara anatominya, jadi pada parasimpatik dia itu preganglionnya atau sebelum ganglion, ini jadi ganglionnya ya. Sebelum ganglionnya itu sarafnya menjadi lebih panjang, sedangkan pada postganglion sarafnya itu lebih pendek. Nah, selain itu pada parasimpatik neurotransmitternya itu berupa asetilkolin. Lalu reseptor pada preganglionnya itu yaitu adalah nikotinik. Lalu pada postganglion neurotransmitternya asetilkolin dan juga reseptornya itu mustikarinik. Nah, itulah kenapa disebut dengan kolinergik karena neurotransmitter yang bekerja di sini adalah asetilkolin. Nah, lalu untuk yang simpatis ini mungkin overview sedikit karena tidak terlalu di sini saya akan lebih menyinggung ke parasimpatis ya. Jadi untuk yang simpatis di sini dia itu preganglionnya lebih pendek daripada postganglion. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada gambar singa dan ada gambar rumah. Maksudnya apa nih? Nah, jadi bayangin aja ketika kita dikejar oleh singa di hutan. Kan kita jadi deg-degan ya, otomatis detak jantung kita tuh menjadi lebih cepat. Nah, ketika kita dikejar kan kita juga ngos-ngosan ya. Jadi otomatis akan terjadi dilatasi bronkus. Nah, selain itu apa? Apalagi efeknya? Ada pupil yang melebar, lalu menghambat pengeluaran air liur. Karena pas kita lari, kan juga kita akan merasa haus ya di bagian mulut kita juga terasa kering. Nah, ini merupakan efeknya ya. Lalu selain itu kalau misal kita lari ya kali kita malah BAK atau BAP kan enggak. Karena itu BAK dan BAP-nya juga dihambat nih, menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, lalu pada parasimpatik sebaliknya, ketika kita udah sampai rumah, maka otomatis pupil kita nanti yang tadinya membesar, mulai menyempit. Lalu yang tadinya kita kehausan, nanti kita mulai memproduksi air liur lagi ya, jadi memacu pengeluaran air liur. Lalu nanti detak jantungnya juga diperlambat, terus bronkusnya tadi yang membesar menjadi mengalami kontriksi, jadi akan mengecil, menyempit. Lalu juga misal tadi kita udah nahan BAK atau BAP, sekarang jadi dikeluarkan. Nah, kita masuk ke neurotransmisi kolinergik. Tadi kan neurotransmitter yang berperan itu kan asetilkolin. Lalu gimana sih prosesnya? Jadi mulai dari sintesis dulu. Jadi dengan bantuan CHT atau kolin transporter, nanti kolin dari ekstrasel akan masuk ke dalam presinaps. Jadi dibantu oleh kolin transporter tadi ya, yang ini CHT atau disebut juga dengan cotransport. Nah, dia itu masuknya harus barengan dengan NA supaya bisa masuk. Makanya disebut dengan NA dependent. Nah, nanti dengan bantuan enzim CHAT atau kolin asetiltransferase nanti akan bergabung dengan asetil koenzim A membentuk asetilkolin. Nah, nanti lalu ketika sudah terbentuk asetilkolin, maka asetilkolin ini akan disimpan di sebuah pembungkus namanya vasikel. Nanti ketika ada potensial aksi, maka akan membuka kanal-kanal ion kalsium. Nanti ion kalsium dari ekstrasel akan masuk ke presinaps, nanti menyebabkan vasikel-vasikel ini rusak nih, sehingga asetilkolin akan berdifusi menuju sinaps. Nah, di sinaps ini dia itu akan mengalami dua proses. Dia akan bergabung dengan reseptornya atau juga dia akan mengalami terminasi. Jadi, terminasi di sini nanti dibantu oleh enzim asetilkolinesterase. Jadi, nanti asetilkolinesterase ini akan memecah asetilkolin menjadi kolin dan asetil. Nah, hal ini itu sudah dalam bentuk inaktif, jadi dia tidak akan menempel pada reseptornya. Nah, tadi kalau misal udah menempel pada reseptor-reseptor namanya kolinereseptor, nanti akan menyebabkan suatu respons ya, akan mengaktifkan aktivitas kolinergik.
Nah, jadi untuk zat-zat yang bekerja pada saraf parasimpatis terbagi menjadi dua golongan nih, yaitu parasimpatomimetik atau cholinergic dan juga parasimpatolitik atau inhibitor cholinergic. Nah, di sini aku merah-merahin nih, apa bedanya? Jadi pada mimetik ini artinya kan meniru. Jadi maksudnya di sini dia itu meningkatkan aktivitas dari cholinergic. Lalu yang parasimpatolitik itu kan memecah, jadi dia itu bekerja dengan cara menghambat parasimpatomimetik atau dia itu menghambat aktivitas cholinergic. Nah, jadi pada parasimpatomimetik ini terbagi menjadi dua nih, yaitu yang bekerja secara langsung dan tidak langsung. Kalau bekerja secara langsung, dia itu bekerja langsung di reseptor mustikariniknya. Sedangkan yang bekerja secara tidak langsung, jadi dia itu bekerjanya di proses pembentukan asetilkolinnya. Nah, ini agonis mustikarinik, jadi dia itu cara kerjanya mirip asetilkolin, jadi melekat langsung pada reseptor, contohnya pada pilokarpin. Nah, untuk yang satunya, dia itu bekerja secara tidak langsung. Lalu untuk yang parasimpatolitik atau inhibitor cholinergic. Jadi dia itu dengan cara memblokade mustikarinik, jadi memblok reseptor dari asetilkolin, sehingga kinerja dari sistem saraf simpatis ini juga menurun. Nah, contoh obatnya apa? Ada atropin dan ipratropium. Nah, jadi ini adalah rangkumannya ya. Jadi untuk perbedaan sendiri dari parasimpatis dan simpatis. Jadi kalau outflow-nya, jadi maksud outflow di sini itu kayak mengalirnya, dia itu di kraniosakral, sedangkan yang simpatis dia itu di torakolumbal. Mungkin di sini saya menyinggung di parasimpatis saja ya. Jadi untuk panjang preganglion, dia preganglionnya itu lebih panjang daripada yang postganglion pada parasimpatis. Lalu fungsi utamanya adalah rest and digest, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya posisinya udah di rumah, jadi nanti kita tuh detak jantungnya jadi melambat, pupilnya mengecil, kelenjar liur kita jadi meningkat lagi. Nah, lalu untuk reseptornya pada preganglion reseptornya nikotinik, lalu untuk postganglion reseptornya muskarinik. Lalu neurotransmitternya tadi asetilkolin, yang postganglion juga sama asetilkolin. Lalu neurotransmisinya yaitu cholinergic. Nah, untuk klasifikasinya tadi ada dua ya, parasimpatomimetik atau cholinergic atau disebut juga dengan agonis muskarinik. Lalu yang kedua ada parasimpatolitik atau inhibitor cholinergic atau disebut juga dengan antagonis muskarinik. Jadi dia itu menghambat aktivitas parasimpatis. Jadi intinya kebalikanlah dari parasimpatomimetik. Ya, mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.